Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Paulus Tegar Setiadi. Dari rumah saya akan mempresentasikan surat Yudas yang merupakan salah satu bagian surat dari kitab suci Perjanjian Baru. Apa saja yang akan menjadi pokok pembahasan saya dalam surat Yudas ini? Yang pertama itu saya akan membahas tentang siapa penulis surat Yudas. Dan yang kedua, surat Yudas itu ditulis kapan. Dan yang terakhir, apa tema dan isi surat Yudas. Kita menuju yang pertama, penulis surat Yudas. Dalam surat Yudas bab 1 ayat 1, kita dapat menemukan penulis. Dikatakan oleh Yudas sendiri dalam ayat pertama, bunyinya ini: dari Yudas, hamba Yesus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Di sini jelas bahwa tertera Yudas sendirilah yang menulis surat Yudas ini. Dan Yudas itu dimaksud itu Yudas saudara Yakobus, yang juga menulis surat Yakobus. Dalam Injil Matius sendiri dikatakan bahwa Yakobus itu merupakan saudara tiri Yesus sendiri. Nah, dan di sini bukan Yakobus Zebedius, tapi Yakobus yang menulis surat Yakobus. Dan ditegaskan lagi bahwa kebanyakan orang yang non-Katolik menganggap Yudas ini adalah Yudas Iskariot yang sebagai pengkhianat. Bukan ya teman-teman. Kemudian kapan surat Yudas ditulis? Surat Yudas ditulis dalam angka waktu antara penulisan surat Yakobus dan surat 2 Petrus, yaitu sekitar tahun 62 sampai 67 Masehi. Di sini dikatakan bahwa penelitian Yakobus itu mati syahid pada tahun 62 Masehi. Nah, dan sedangkan Petrus diduga mati pada tahun 64 atau 67. Nah, jadi kisaran penulisan itu ditulis berdasarkan kematian dan penulisan antara Rasul Yakobus dan Rasul Petrus. Ada juga yang mengatakan seperti Robinson yang meyakini bahwa penulisan tersebut terjadi sekitar tahun 61 sampai 62 Masehi, pada periode yang sama dengan penulisan surat 2 Petrus. Ada juga perhitungan yang lainnya, yaitu dari usia Yudas yang diyakini mati sebelum tahun 70 Masehi. Dan diteliti bahwa Yudas itu lahir pada tahun 4 Masehi atau 10 Masehi. Jadi dengan menulis di tahun 70 Masehi, kemungkinan Yudas itu masih berumur 60 tahun atau 70 tahun. Tapi untuk sementara ini tidak ada bukti eksternal yang meyakinkan bahwa ketepatan waktu kapan itu Yudas menulis suratnya. Nah, dari tiga pokok ini dapat disimpulkan bahwa surat Yudas itu ditulis antara tahun 60 sampai 70 Masehi jika dilihat sebelum Rasul Yudas meninggal. Kemudian kita akan menuju tema dan isi surat Yudas. Yang pertama, surat Yudas merupakan surat terakhir dalam kitab suci Perjanjian Baru dengan isi yang sangat singkat pula, yaitu hanya satu pasal dengan 25 ayat. Walaupun surat ini sangat ringkas, surat Yudas itu memiliki pesan yang sangat penting di dalamnya bagi gereja dan bagi kehidupan kita.
Surat Yudas ini bertemakan kemurtatan dan akhir zaman. Kemurtatan yang dimaksud oleh Rasul Yudas dalam suratnya adalah hadirnya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang menyelinap di dalam gereja dan para orang kudus dalam bahaya, sehingga keberadaan mereka ini mengancam kesatuan gereja dan kemurnian ajaran Kristus sendiri. Nah, itulah betapa pentingnya isi dari surat Yudas. Ketika ia membahas kemurtatan, gereja selalu mewaspadai ajaran-ajaran yang sesat, atau dalam istilahnya apa lagi ya Bu, itulah pokoknya. Nah, surat ini banyak mengaitkan, jika kita lihat itu mengaitkan dengan perjanjian lama, seperti ada istilah-istilah Musa, kemudian dan lain nanti akan saya bacakan. Dan oleh sebab itu gaya penulisan surat Yudas ini disebut penelitian itu adalah kepustakaan apokrif Yahudi. Apokrif Yahudi merupakan naskah-naskah yang ditulis dalam lingkup tradisi agama Yahudisme, baik dalam masa di perjanjian lama dan perjanjian baru, atau pada zaman gereja Kristen perdana, tetapi di luar tradisi Kristen. Dalam surat Yudas sendiri disebutkan ada kisah-kisah dalam perjanjian lama, seperti di kitab Kejadian disebutkan juga di surat Yudas disebutkan ada Kain dan Henok. Dia juga menyebutkan Sodom dan Gomora. Ia juga mengambil kisah dari penyelamatan Israel dari Mesir di kitab Keluaran, dan disebutkan juga nama Bileam dan Korah, serta membahas tentang mayat Musa yang diperebutkan. Serta dia juga menulis pergumulan antara malaikat Mikael dan iblis yang bisa kita jumpai pada kitab Daniel. Nah, dari surat Yudas kita dapat melihat struktur surat Yudas seperti berikut ini. Yang pertama, dalam bait 1 ayat 1 sampai 2 ada salam yang dari Yudas. Terus ada pernyataan keadaan bahaya, peringatan dalam contoh dalam sejarah diambil dari kitab-kitab perjanjian lama tadi. Dakwaan terhadap guru-guru palsu, nasihat bagi orang-orang yang percaya, dan berkat penutup dari ini tadi. Dari 3 struktur di atas kita dapat mengambil 3 tema penting dalam surat Yudas, yaitu peringatan ini, terus dakwaan terhadap guru-guru palsu, dan nasihat bagi orang-orang yang percaya. Jadi itulah mengapa pentingnya surat Yudas bagi gereja. Surat Yudas juga memiliki beberapa kemiripan dengan surat kedua Petrus. Di sini saya hanya mengambil 2 ayat yang memiliki makna yang sama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan di Yudas ayat 3 juga menegaskan bahwa untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan, sama-sama mengaitkan dengan pengetahuan iman yang telah dimiliki oleh gereja sendiri. Kemudian 2 Petrus ayat 1 bab 1 ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Di surat Yudas ayat 5, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu. Ada kata-kata yang mirip yang saya garis bawahi, bukan? Itulah kemiripannya. Nah, kemiripan tersebut terlihat dari makna setiap ayat dan dari 2 surat dengan penulis yang berbeda. Dari sinilah kita mendapat keunikan lagi mengenai surat Yudas. Jadi, surat Yudas itu adalah
Yo maaf, videonya terpotong karena aplikasinya masih trailer. Jadi inti dari surat Yudas itu adalah tentang kemurtatan dan kehadiran guru-guru palsu dalam gereja yang sifatnya menyesatkan. Oleh sebab itu, surat Yudas memperingatkan agar ajaran Kristus tidak melenceng dari bisikan setan atau pola pikir manusia yang keliru terhadap Allah. Maka Rasul Yudas mengajak kita untuk mempertahankan iman kita. Kesimpulannya, surat ini berisi polemik yang tajam untuk melawan penyesatan. Surat Yudas secara garis besar ingin menyampaikan agar kita tetap mempertahankan iman kita. Surat Yudas juga menyampaikan tentang kewaspadaan daripada guru-guru palsu di dalam gereja sendiri. Meskipun surat Yudas sangat singkat, surat Yudas masih termasuk dalam kanonisasi kitab suci Perjanjian Baru. Maka jadi kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Ia sungguh merendahkan hati untuk tetap melayani umat Allah dan mengajak kita untuk mempertahankan iman kita. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah presentasi saya dari surat Yudas. Mohon maaf tidak menunjukkan kamera karena kamera laptop saya rusak. Semoga kita jumpa lagi di kemudian hari. Salam jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.